Cedera paha atau cedera hamstring adalah cedera pada jaringan otot hamstring karena kerusakan langsung atau tidak langsung akibat teregang melebihi batas normal. Cedera ini sering terjadi pada bagian growing muscles, hamstring, dan otot quadriceps. Otot hamstring adalah kumpulan 3 otot besar yang berfungsi menghubungkan otot dan tulang. Hamstring ini terletak di belakang paha, memanjang dari pinggul hingga bagian bawah lutut. Hamstring akan sangat aktif saat seseorang melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan menekuk lutut, seperti memanjat, berlari ringan hingga sprint, dan juga melompat. Ada 3 tingkat pada cedera hamstring, yaitu tingkat cedera hamstring yang pertama adalah ketika seseorang mengalami tarikan ringan pada sebagian otot hamstring. Tingkat cedera hamstring yang kedua adalah ketika seseorang mengalami robekan pada sebagian otot hamstring. Dan tingkat cedera hamstring yang ketiga adalah ketika seseorang mengalami robekan pada seluruh bagian otot hamstring. Ada 3 faktor penyebab terjadinya cedera hamstring. Faktor yang pertama yaitu external violence atau penyebab yang berasal dari luar. Faktor external violence adalah cedera yang timbul atau terjadi karena pengaruh atau sebab yang berasal dari luar, meliputi body contact seperti benturan antar pemain, alat olahraga seperti menabrak atau tersandung oleh perlengkapan latihan, dan keadaan sekitar yang menyebabkan terjadinya cedera. Faktor penyebab yang kedua adalah internal violence atau penyebab yang berasal dari dalam. Faktor internal violence adalah sebab yang berasal dari dalam. Cedera ini terjadi karena kondisi otot dan sendi yang kurang sempurna, sehingga menimbulkan gerakan yang salah dan menimbulkan cedera. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemanasan, konsentrasi, atau keadaan tubuh yang kurang sehat. Dan faktor penyebab terjadinya cedera hamstring yang ketiga adalah overuse atau faktor berlebihan. Gerakan atau pemakaian anggota tubuh secara berlebihan atau berulang-ulang dalam waktu yang lama dan bisa mengakibatkan cedera. Sebenarnya, penyebab utama dari cedera hamstring adalah karena otot hamstring tersebut terlalu meregang atau meregang melebihi kemampuan atau batasnya saat seseorang sedang melakukan aktivitas tertentu. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan cedera hamstring, diantaranya yaitu olahraga. Olahraga seperti berlari, melompat, berisiko menyebabkan cedera hamstring jika seseorang terlalu memaksakan saat seseorang berolahraga. Faktor kedua adalah riwayat cedera hamstring. Jadi, jika seseorang pernah mengalami cedera hamstring sebelumnya, maka seseorang tersebut lebih berisiko mengalami cedera hamstring lagi. Faktor yang ketiga adalah karena kelenturan atau fleksibilitas otot yang buruk. Jika seseorang mengalami fleksibilitas otot yang buruk, maka hal tersebut membuat otot tidak dapat menahan beban atau tekanan yang berlebihan jika melakukan aktivitas berat. Rest bisa diartikan sebagai istirahat. Jadi, rest berarti mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Jadi, bagian tubuh yang tidak cedera tetap dapat melakukan aktivitas. Adapun tujuan dari mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera, yaitu untuk menjaga cedera lebih lanjut, membuat proses penyembuhan luka lebih cepat. Setelah terkena cedera, sebaiknya segera istirahat selama 15 menit, atau lebih baik istirahat sampai rasa nyeri hilang. Tetapi, biasanya istirahat sampai rasa nyeri hilang diperlukan waktu 48 jam. AES, yang berarti kompres dengan menggunakan es batu, yang bertujuan untuk menghentikan perdarahan atau memperlambat aliran darah, mengurangi pembengkakan, dan mengurangi rasa sakit. Selain dapat menghentikan perdarahan, mengurangi pembengkakan, dan mengurangi rasa sakit,
Peran es juga dapat menghambat spasme otot. Pemberian es pada cedera akut dapat dilakukan dengan memasukkan pecahan es ke dalam kantung plastik seluas cedera luka atau lebih. Setelah itu, dibungkus dengan handuk, kemudian ditempelkan pada daerah yang cedera. Pemberian es sebaiknya dilakukan dalam waktu 10 menit atau sesegera mungkin setelah cedera selama 15-20 menit. Kemudian diulangi setiap 2 jam sekali. Compression, yang berarti balut tekan. Compression ini merupakan penekanan atau balut tekan, gunanya membantu mengurangi pembengkakan jaringan dan perdarahan lebih lanjut, dan untuk mengurangi pergerakan. Balut tekan ini bisa dilakukan dengan menggunakan elastik perban. Elevation, yaitu berarti mengangkat. Mengangkat bagian cedera lebih tinggi dari letak jantung, supaya pendarahan berhenti dan pembengkakan dapat segera berkurang. Karena aliran darah ke arteri menjadi lambat karena melawan gaya gravitasi bumi, sehingga perdarahan mudah berhenti. Sedangkan aliran vena menjadi lancar, sehingga pembengkakan berkurang dan peninggian darah cedera gunanya mencegah stasis, mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri. Tujuan dari pertolongan pertama ini yaitu untuk menyelamatkan nyawa korban, untuk meminimalisir terjadinya cacat pada korban, memberikan rasa nyaman pada korban atau penderita, dan untuk membantu proses penyembuhan korban. Macam-macam penolong pada keadaan gawat darurat. Yang pertama, orang awam. Jenis penolong yang tidak memiliki dasar pertolongan pertama dan tidak terlatih. Dia hanya mempraktikkan apa yang pernah dia lihat saja. Yang kedua, penolong pertama. Jenis penolong terlatih yang merupakan orang pertama atau orang yang pertama kali datang ke lokasi. Yang ketiga, penolong khusus. Jenis penolong terampil dan terlatih dapat melakukan pertolongan lebih dari jenis penolong pertama dan dapat meringankan penderitaan korban. Kewajiban seorang penolong yang harus dilakukan adalah menjaga keselamatan diri, meminta bantuan, dan upayakan meminta bantuan terutama kepada tenaga medis, dan memberikan pertolongan sesuai dengan keadaan korban. Kondisikan tindakan pertolongan sesuai kebutuhan dan tingkat keseriusan kondisi. Tindakan pertolongan yang tidak tepat pada porsinya justru akan membahayakan keselamatan korban. Apabila ada seseorang yang mengalami cedera pada otot atau terdapat tarikan pada otot atau robekan pada otot yang biasa kita kenal dengan istilah hamstring, kemudian sprain atau subtrain, maka salah satu pertolongan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan metode RICE. Metode RICE ini maksudnya adalah yang pertama ada huruf R. R itu adalah rest. Kita harus mengistirahatkan. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan air es. Ini untuk meredakan nyeri. Kemudian langkah selanjutnya C itu adalah kompres atau menggunakan perban elastis untuk membalut bagian anggota tubuh yang cedera atau mengalami trauma. Yang terakhir E adalah elevasi atau mengangkat pada bagian tubuh yang cedera. Kemudian saya masuk untuk langkah yang pertama. Pada seseorang yang mengalami hamstring, arm strain, maka bagian anggota tubuh yang sakit harus kita lakukan rest atau istirahatkan agar tidak banyak bergerak pada anggota yang sakit dan mengurangi rasa sakit atau menambah keparahan cedera atau trauma yang dialami oleh korban. Bapak jangan banyak bergerak dulu ya Pak ya. Lemas saja, relax. Kalau bisa kakinya agak diluruskan, ditahan, oke. Kemudian langkah selanjutnya setelah mengistirahatkan atau rest adalah ACE.
kita siapkan ice pack untuk mengkompres pada bagian anggota tubuh yang mengalami cedera. Kita sudah menyiapkan ice pack di sini. Kemudian boleh kita memanfaatkan handuk atau kain yang lembut sehingga terasa nyaman pada pasien. Saya kompres sebentar ya Pak ya. Pengkompresan menggunakan ice pack ini dimaksudkan adalah untuk meredakan atau mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selain itu, ice pack ini pengkompresannya adalah berfungsi agar meredakan pembengkakan atau mengurangi pembengkakan yang terjadi pada pasien. Kita kompres selama beberapa saat. Nyaman ya Pak ya? Sakit tidak Pak? Sudah agak berkurang ya? Ini ada kebiruan ya Pak ya, berarti sudah ada bengkak di sini. Apabila dirasa sudah cukup dalam pengkompresan menggunakan ice pack atau ice pack, maka langkah selanjutnya adalah C. Kita lakukan kompres menggunakan perban elastis. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan apabila kita menggunakan perban elastis. Prinsip yang pertama adalah perban elastis ini tidak kita pasang terlalu longgar. Dan yang kedua, tidak terlalu kencang. Karena apabila terlalu longgar, maka kegunaan dari perban elastis ini akan berkurang. Kemudian apabila terlalu kencang, maka akan menimbulkan perasaan tidak nyaman pada pasien sehingga mungkin bisa mengiritasi bagian kulit yang cedera. Maka kita harus selalu komunikasi dengan pasien ketika memasang perban elastis agar pasien terasa nyaman. Saya pasang dulu ya Pak ya perban elastisnya. Oke. Kalau Bapak terasa kencang dan tidak nyaman, segera bilang ke saya Pak ya. Nyaman tidak Pak? Terlalu kencang? Tidak ya? Oke. Apabila kita sudah selesai melakukan balut tekan atau pemberian elastis perban pada area yang mengalami cedera atau trauma, maka langkah selanjutnya atau yang terakhir adalah E atau elevasi. Kita angkat bagian anggota tubuh yang cedera menggunakan bantal atau yang lainnya yang mungkin bisa kita gunakan, dan sifatnya ini adalah soft atau lembut sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit atau menyebabkan trauma lain. Kita bisa gunakan bantal. Permisi ya Pak ya, saya akan angkat kaki Bapak sebentar ya, sudah cukup. Elevasi ini berguna untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi pada area yang mengalami trauma sehingga pembengkakan akan berkurang. Dan prinsip dari elevasi ini adalah memposisikan area yang cedera agar lebih rendah atau posisinya lebih tinggi dari jantung sehingga darah dari pembuluh darah vena akan segera kembali ke sirkulasi jantung dan mengurangi pembengkakan. Selanjutnya apabila kita sudah selesai melakukan pertolongan pertama, maka kita akan langsung menghubungi atau pergi menuju ke fasilitas kesehatan terdekat agar diberikan pengobatan yang lebih lanjut.